Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama podcast tabloidbintang.com. Kali ini kita ngebahas soal search talent ya, talent search yang udah flashback, talent search yang udah tempo yang sempat populer. Kita ulas lagi bersama Mas Bojes Afi, Akademi Fantasi Indonesia, Indosiar. Ya, hari ini kita bersama Mas Guritno, mantannya Ulan Guritno. ya, mirip sama Husain Alatas ya? Iya. Kakaknya. Oh iya, ada. Oke, gimana nih? Kita ngulas sedikit Bojes. Bojes ini dulu finalis AFI tahun 2005. Betul. Atau AFI season keempat. Betul sekali. Saat itu dia bertarung melawan Tika dan Tiwi. Siapa waktu itu juaranya? Juaranya Ade Afi dari Manado. Manado. Ya, perwakilan. Pada masa itu si Bojes ini sangat populer karena selain khas dengan rambutnya yang gondrong, agak-agak metal dikit, agak-agak greencore, Agak K-pop ya, cuman dia mempunyai hati yang halus dengan suara yang soft. Suaranya tuh bikin wanita-wanita meleleh lah kok. Amin. Mungkin Mas Bojes bisa cerita sedikit sekarang ini gimana perkembangan mungkin dari talent show yang ada, dan Mas Bojes mungkin waktu itu sampai sekarang tuh ada nggak sih yang dirasakan ketika menjadi finalis? Yang dirasakan sih ada banget ya. Soalnya kalau misalkan kita dari ajang pencarian bakat apapun itu ajang pencarian bakatnya, yang jelas kita merasakan impact-nya yang begitu besar karena dengan cara yang sangat instan. Menurut semua orang, banyak juga melihatnya seperti itu. Dengan cara yang instan, kita dalam hanya waktu sekian bulan kita langsung bisa dikenal sama di seluruh Indonesia gitu. Terus ya impact-nya sih lebih ke situ ya, lebih terutama dari segi nama ya. Dari segi nama yang tadinya kita nggak dikenal orang, Siapa Bojes itu jadi ya tiba-tiba orang tahu gitu. Terus banyak sih, keuntungannya banyak sekali. tonton jutaan orang ya, Iya. seluruh pelosok daerah Indonesia. Iya. Ada yang mau sampai Mas Bro nanya mungkin? Sekarang ini kan lagi tayang Pop Academy ya? Pop Academy di Di Indonesia. di stasiun yang sama. Nah, cikal bakalnya itu adalah Akademi Fantasi Indonesia itu. Oh iya. Yang Bojes jadi musim keempat ya. Betul Musim keempat itu yang pertama kali tidak pakai sesi tapi langsung tahun. AFI 2005 ya. Iya, betul. Bojes itu kan kalau nggak salah juara 3 apa 3 besar ya? Juara Juara 3 tapi dia paling populer di seasonnya itu. Sampai ya pokoknya banyak waktu itu orang rela berkorban banyak pulsa buat. Oh iya. Iya. Ini SMS. SMS. Itu pasti spasi, api spasi. Oh iya. Bojes 2005 pokoknya Bojes Afi pokoknya. Nah, waktu itu kan seperti di sesi-sesi sebelumnya Ya. bahkan sampai sekarang ya. Kontes menyanyi itu tidak hanya sekedar adu suara, Betul. tapi adu popularitas, Betul. adu gimmick. Oh iya. Betul. Sekarang. Dulu gitu. Dulu kan dikulik kehidupan pribadinya Bojes itu seperti apa, Betul. Bojes itu ngapain aja. Sampai wartawan aja liputan sampai ke kamar mandi diikutin lah, ke dapur. Ya, kemana. secara kasar kasar ya. Betul. Jadi waktu itu apa sih yang dirasain Bojes? Niatnya kan kontes nyanyi, tapi segala macam diulik tentang dirinya gitu. Nah, waktu itu gimana? Jadi gini, pada awalnya aku ketika banyak orang tahu akan maksudnya lebih ke internet kehidupan pribadi ya, gitu. Aku merasanya tidak ada sesuatu yang ini ya, karena memang dari kecil aku sudah banyak influence nonton istilahnya apa ya, band-band kayak Bon Jovi dan segala macam kayaknya. Terus sempat kepikiran rasanya kayak gitu apa ya, mungkin orang-orang tahu bukan hanya dia manggung aja tapi kehidupan pribadinya tahu. Dan pada saat pas mengalami itu di masa AFI pada waktu itu, aku malah nggak terlalu kaget, malah seneng gitu. Itu kan lucu ya gitu ya, akhirnya sampai kayak Rasain juga bro ya. betul. Cuman memang namanya manusia. Kita tidak selalu di mood kita yang paling bagus kan. Oh iya. Terkadang sometimes kalau misalkan kita merasa
mungkin capek atau amun, itu kan pasti ketika orang tahu kehidupan pribadi kita itu agak sedikit apa ya, terganggu ya. Cuman buat aku sih positif tingginya adalah pada waktu itu gitu, aku ngerasa ya biasa aja, senang malahan gitu. Mereka, aku mau kemana terus ikut kok lucu ya, oh ternyata rasanya kayak begini gitu. Jadi bukan sesuatu kayak mungkin kalau aku lihat orang-orang sekarang mungkin ya yang mereka sudah besar namanya mungkin agak sedikit terganggu gitu. Kalau aku sih enggak sih, karena buat aku sama-sama apa ya, dua-duanya itu sama-sama saling, kita saling lah gitu. Ya betul, aku sebagai talentnya, dan juga buat teman-teman juga teman-teman wartawan pada waktu itu, teman-teman wartawan senior, teman-temanku semua itu ya, buat mereka itu adalah satu apa ya, berita yang memang harus mereka naikkan gitu. Ya buat nggak ada masalah sih kalau aku. Tapi kan waktu itu kan kontes sampai sekarang ya, serta kontes apa talent show itu kan yang masuk ke babak-babak unggulan itu kan secara instan namanya langsung gitu, langsung terkenal. Dari yang tadinya orang nggak ngerti apa-apa tentang dia, langsung di pikirannya tuh Star syndrome gitu maksudnya. Di masyarakat juga kan terpatri nama Bojes. Nah, Bojes sendiri merasakan nggak tadi yang bilang star syndrome, karena kan dari yang bukan apa-apa become something. Betul. langsung start. Ini waktu terutama waktu masih kompetisi kontes berjalan, sampai beberapa saat setelah kontes selesai kan, Betul. masih terasa kan? Betul. Aku tidak survive seperti itu ketika tinggi Akida atau Widi, karena mereka punya satu karya. Aku pun pernah punya karya, tapi mungkin nasibnya tidak seberuntung mereka gitu di luar Afi ya. Jadi buat aku ya, kalau di musik itu kita sekarang kita sudah punya masanya masing-masing, dan kita punya faktor luck yang berbeda-beda di setiap orang. Itu kita mesti percaya itu gitu, karena faktor luck juga menentukannya. Kadang karya bagus, materinya sudah bagus secara jualan dan segala macam, itu belum tentu juga bisa diterima, bisa meledak dalam waktu sekejap gitu. Jadi aku di musik tetap jalan, cuma yang sekarang lebih mainnya adalah aku menggeluti profesional di bidang kuliner. Tapi paling tidak kegiatannya masih ada ya, rutinitas masih ada. Terus kalau musik gak bakal bisa hilang, cuma caranya adalah gue punya tempat yang gue bisa bermusik di tempat gue sendiri. Itu aja. Bojes punya nama, punya penggemar yang fanatik, yang dari dulu mungkin tidak akan pernah lupa dengan sosok Bojes. Penggemarnya dari 2005 sampai sekarang masih ada lah, walaupun umur berganti seiring dengan umur atau apa penampilan Bojes juga yang sekarang udah berubah gitu. Apakah nggak mau memanfaatkan itu menjadi sebuah ladang berkarya gitu? Karena punya penggemar fanatik di seluruh Indonesia. Enggak mas, kalau aku sekarang lebih udah lama sih sebetulnya. Aku lebih realistis kalau sekarang. Realistis dalam arti bagaimana caranya, how to survive gitu di kehidupan. Nah, kalau memang nanti pada saat berjalan ada kesempatan untuk bisa berkarya lagi, aku ya tetap masih mau. Tetap itu nggak akan pernah aku tolak kalau untuk soal itu. Cuman aku sudah merubah mindsetku ketika aku sudah berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin untuk tetap survive di musik itu selama dari 2005 sampai terakhir di 2011. Jadi hampir 6 tahun aku mencoba peruntunganku di dunia musik, tapi ternyata ya mungkin belum rezekinya, mungkin belum takdirnya, mungkin aku sih sudah berusaha semampuku, semaksimalku, dan pada akhirnya di 2011 aku sudah berubah mindset untuk gue mau usaha sendiri. Jadi gue kepengen punya
istilahnya, punya wadah sendiri, punya dia bisa berekspresi sendiri dengan cara yang Tapi so far juga hal itu dirasa sangat cukup gitu ya. menurutku sangat cukup, karena dengan begitu contoh pada waktu itu di 2011 itu aku sudah bisa ya alhamdulillah ya, maksudnya dengan rezeki yang aku punya, dengan rezeki yang ada, aku bisa waktu itu sempat support beberapa band baru dari daerah, dari Pekanbaru Bisa bukan? untuk masuk ke dalam label, untuk dia bisa punya karya, untuk dia bisa tur. Cuman sekarang bandnya udah bubar, tapi pada waktu itu aku sempat merasakan hal itu. Aku bisa support beberapa sahabat-sahabat, teman-teman seniman gitu dari belakang layar. Ajang pencarian bakat itu kan salah satu cara untuk menapaki karir ya. Dan Bojis pernah mengalami itu. Tapi setelah itu selesai, jalan hidup akan ditentukan oleh masing-masing kontestan itu. Betul. Nah, ini kan masih banyak nih ajang pencarian bakat. Betul. Mungkin Bojis punya pesan untuk adik-adiknya yang juga berkiprah di ajang pencarian bakat, supaya tidak hanya cukup sampai di situ, tapi mungkin setelah itu mau ngapain, Berbagi pengalaman. Berbagi pengalamannya adalah ini satu pelajaran yang sangat penting ya, maksudnya untuk ini bukan aku ngajarin, tapi memang sharing aja gitu. Jadi buat semua teman-teman yang ikutan dalam ajang apapun itu, ajangnya mau di stasiun televisi manapun, kalian harus sudah bisa punya menentukan sikap mau larinya kemana. Contoh, misalkan di dalam pada saat kalian mengikuti ajang itu, kalian jangan terlena hanya dengan ajang itu aja gitu. Tapi ujian terberatnya adalah pada saat kalian sudah selesai keluar dari salah satu pencarian ajang itu apapun gitu namanya. Kalian harus bisa menentukan sikap. Lo masih mau di musik atau mau masih di dunia entertain atau tidak? Itu aja sih pesan. Kalau misalkan mau masih tetap di situ, ya lo harus punya karya. Lo harus punya trademark sendiri, harus punya karya sendiri. Nah, itu pun butuh mental yang kuat gitu. Butuh mental yang kuat dalam arti harus bisa bersabar. Mau untuk terus berusaha kita supaya karya kita bisa naik di pasar Indonesia. Oke, sampai sini dulu kayaknya. Para pendengar dan penonton podcast tabloidbintang.com, kayaknya seru juga sih ngobrol sama Mas Budi sama wartawan senior ini yang pernah mengulas langsung API. nanti lanjut lagi. Nanti kita bicara lagi. Oke, sampai di sini dulu sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.